Gua yakin, lu pasti pernah dengar kata burnout. Atau lebih parahnya, lu mungkin lagi ngalaminnya sekarang. Burnout ini sering banget disalahpahami. Banyak orang, termasuk diri lu sendiri mungkin, ngira kalau rasa lelah, gak termotivasi, dan gak berdaya, yang lu rasain itu cuma tanda kalau lu itu malas. Padahal, dua hal ini beda jauh. Burnout itu bukan sekadar capek biasa. Burnout itu adalah kondisi negatif yang muncul akibat stres berlebihan yang kronis, bikin lu kelelahan secara emosional, fisik, dan mental, sampai lu nggak sanggup lagi ngatasinnya. Dan ini serius loh, survei menunjukkan bahwa sebagian besar orang dewasa pernah ngalamin gejala burnout, bahkan banyak yang sampai di tingkat yang parah. Nah, tujuan kita di sini jelas. Biar lu nggak salah lagi, gua mau bantu lu bedain antara gue cuma malas sama gue udah kena burnout. Ini dia 6 tanda utama yang nunjukin kalau lu lagi burnout, bukan sekadar malas. Tanda nomor 1. Lu merasa terputus dari segalanya. Kayak autopilot. Kalau lu lagi burnout, lu menjalani hari kayak robot. Lu bangun, kerja, makan, tidur, semuanya serba otomatis. Tapi lu nggak benar-benar hadir. Lu kayak nonton hidup lu sendiri dari luar. Ini sering disebut depersonalisasi. Lu ngerasa mati rasa emosional, hampa, kayak ada tembok tebal yang ngehalangin lu dari perasaan, atau orang-orang di sekitar lu. Lu nggak ngerasa jadi diri lu yang lama lagi. Lu merasa nggak berdaya dan nggak bisa mengendalikan hidup lu. Beda banget sama orang malas. Orang malas mungkin nggak mau berusaha, tapi mereka biasanya masih merasakan emosi dan masih punya kontrol terhadap pilihan mereka buat nggak bergerak. Lu yang burnout, lu pengen bergerak, tapi lu nggak bisa. Tanda nomor 2. Lu dulu, orang yang sangat termotivasi. Ini kuncinya. Kemalasan itu biasanya sifat karakter yang stabil. Maksudnya, orang yang malas, ya dari dulu memang nggak terlalu suka berusaha. Tapi kalau lu dulu dikenal sebagai high achiever, gila kerja, super termotivasi, dan baru belakangan ini aja lu jadi capek, apatis, dan gak termotivasi, itu sinyal kuat kalau lu kena burnout. Perubahannya itu yang penting. Burnout menguras motivasi yang tadinya udah ada. Sementara kemalasan biasanya gak pernah punya motivasi itu dari awal. Tanda nomor 3. Lu udah kehilangan semangat dan minat. Orang yang burnout dulunya punya banyak hal yang mereka sukai. Mereka punya passion, tapi karena dipaksa terlalu keras dan gak diurus, api itu mati. Sekarang, lu kesulitan banget buat nemuin minat atau kenikmatan dari hal-hal yang dulu lu anggap menyenangkan. Bahkan, lu bisa aja sampai benci sama hal-hal yang dulunya lu cintai, cuma karena lu terlalu memaksakan diri di situ. Orang malas, ya mereka nggak termotivasi, tapi mereka nggak lantas benci sama hal-hal. Mereka cuma memilih buat nggak melakukannya. Kalau lu sampai merasa jijik, atau nggak tertarik lagi sama pekerjaan atau hobi yang dulu lu banggakan, itu burnout. Tanda nomor 4, lu jadi gampang marah dan moody. Perubahan mood yang drastis dan gampang banget marah itu tanda burnout yang sering banget diabaikan. Kalau lu mulai kesulitan ngendaliin emosi lu, padahal dulu lu orang yang sabar dan tenang, hati-hati, burnout bikin toleransi lu terhadap stres jadi 0. Hal-hal kecil bisa memicu kemarahan besar. Kebalikannya, orang yang malas secara stereotip seringkali malah terlihat santai, tenang, dan gak gampang dipengaruhi oleh berbagai hal. Karena mereka memang enggak terlalu ambil pusing. Kalau lu sekarang kayak gunung api yang siap meletus kapan aja, itu tanda kelelahan mental yang parah. Tanda nomor 5, lu mengabaikan perawatan diri. Ini salah satu tanda paling menyedihkan. Ketika lu burnout, lu berhenti peduli sama diri lu sendiri. Lu mulai narik diri dari kehidupan sosial. Lu nggak berusaha lagi buat mandi teratur. Lu nggak peduli penampilan lu. Lu berhenti makan makanan sehat. Dan pola tidur lu jadi kacau. Lu cenderung menghabiskan sebagian besar waktu lu sendirian. Karena tugas yang paling sederhana pun udah bikin lu capek duluan. Perawatan diri itu jadi korban pertama dari burnout. Lu ngerasa nggak ada energi lagi buat investasi ke diri lu sendiri. Padahal, ini adalah momen di mana lu paling butuh self-care. Dan tanda nomor 6, perubahan ini terjadi secara bertahap. Burnout itu nggak datang dalam semalam. Dia berkembang perlahan.
Secara bertahap, para ahli membagi proses ini dalam 5 tahap utama. Mulai dari fase bulan madu, yang penuh optimisme, munculnya stres kronis, sampai akhirnya, lu benar-benar sampai di tahap burnout yang parah. Gejala mulai muncul sedini mungkin di tahap kedua, di mana optimisme, minat, motivasi, dan kinerja lu mulai merosot. Kalau lu udah sampai tahap kelima, burnout itu udah mendarah daging. Kelelahan mental dan fisik lu jadi persisten, lebih intens, dan jauh lebih sulit diobati. Bahkan meningkatkan risiko lu terhadap depresi dan kecemasan. Intinya gini, kalau lu lagi burnout, itu artinya lu berjuang. Itu bukan pilihan lu. Kalau lu malas, itu biasanya pilihan. Kenali tanda-tanda ini sejak dini karena makin cepat lu sadar, makin mudah lu dapetin bantuan dan pulih. Jadi, tolong, berhentilah menganggap diri lu sebagai pemalas kalau 6 tanda tadi ada di hidup lu. Lu lagi sakit, dan lu butuh istirahat, bukan kritikan. Kalau lu atau seseorang yang lu kenal menderita kelelahan mental atau emosional yang parah, jangan ragu, hubungi profesional kesehatan mental. Gak ada yang salah dengan meminta bantuan. Jaga diri lu ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.